Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa pada sore malam hari ini, kembali saya ingin menyapa kita semua. Selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan diri, terutama hati kita untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Dan sekarang kita tundukkan kepala sejenak untuk kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya pada saat ini, kembali kami datang Tuhan membawa hidup kami, hidup yang penuh dengan segala kekurangan, tetapi hati kami sangat merindukan Engkau Tuhan untuk beribadah, dan itu sebabnya ampunkan segala dosa dan kesalahan kami supaya kami layak untuk memuji membesarkan nama-Mu, terlebih Tuhan untuk kami belajar mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu, dan sungguh Tuhan kami rindu Tuhan untuk Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami, menolong ibadah kami, bahkan sampai memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan-Mu semua yang terkait dalam ibadah ini pun kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan berkemurahan memakai kami sekalian dengan pemakaian yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih alat-alat yang kami gunakan, biar Tuhan juga menjamah, juga memberkati sehingga menjadi berkat Tuhan, dan nama Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun demikian kami menyadari di saat kami beribadah, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu, dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan memulaikan ibadah kita dengan kita melakukan satu pujian atau dua pujian nanti sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Dan kita akan melakukan pujian dari buku NR, saudaraku. Dari buku NR 376, Sejauh Timur dari Barat. Sejauh Timur dari Barat, NR 376. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
saudara sekalian, betapa Tuhan itu baik kepada kita semua. Tuhan ketika kita datang dengan segala dosa dan kesalahan kita, dan kita mengaku kepada Dia, maka Dia mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan sungguh-sungguh kita mengalami pengampunan yang dari Tuhan. Dan ini, saudaraku, kita sungguh-sungguh lewat pengampunan ini berarti kita juga mengalami suatu pemulihan Tuhan, ya. Mengalami suatu pemulihan Tuhan. Kita dipulihkan oleh Tuhan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sudah dibebaskan dari segala tuduhan-tuduhan dosa itu. Mari saudara sekalian, kita akan melanjutkan ujian kita dari buku NR nomor 322, Allah yang setia. Allah yang setia. NR 322 sambil kita mempersiapkan diri untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Benar Tuhan, ya kami berterima kasih Engkau sudah mengerjakan hati kami. Lewat pujian ini pun Engkau mengingatkan kami, dan kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Dan kami yakin Tuhan, lewat asuhan, lewat ajaran firman-Mu, Engkau sedang mengembalikan kehidupan kami untuk kembali kepada gambar daripada Engkau sendiri Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, berkemurahanlah kepada kami, asuhlah kami, bimbinglah kami.
Dan sekarang Tuhan, sekali lagi sucikan hati kami, pikiran, pandangan, dan angan-angan hati kami, supaya kami hanya bisa berfokus hanya kepadamu. Dan sungguh Tuhan, Engkau Tuhan boleh mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kami. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Engkau sendiri. Demikian pula kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Kiranya Tuhan juga menolong memakai para hamba-hamba-Mu semua, para pendeta, para gembala untuk melayani pekerjaan-Mu dimanapun mereka bertugas dalam penggembalaan. Biar pemakaian nyata dan berikan pembukaan firman-Mu untuk kebutuhan sidang jemaat-Mu semua Tuhan. Dan urapan yang sama Engkau juga nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua. Terima kasih Tuhan, hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, menyadari keterbatasan, ketidakmampuan hamba. Namun demikian hamba-Mu rindu Tuhan untuk bisa melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkemurahanlah untuk hamba-Mu mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu Tuhan boleh dibentangkan, boleh mengoreksi, boleh mengingatkan, bahkan menyucikan hati kami, sehingga kami boleh mengalami pembaharuan yang datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula kepada sidang jemaat-Mu semua yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu, memberikan pertolongan, dudukkan mereka semua dengan baik untuk selalu merindukan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan sekarang Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan berfirmanlah Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan kembali, saya ingin menyapa kita semua. Ya, selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Biar berkat Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kita setelah sepanjang hari Tuhan sudah menolong, menyertai, bahkan memberkati kita. Dan sekarang ini Tuhan himpunkan kita bisa beribadah dan ibadah doa pada sore malam hari ini. Biar sungguh-sungguh kita nikmati suasana ibadah ini, ya, dengan kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, bukan karena kita yang lebih dulu mengasihi, tetapi Tuhanlah yang lebih dulu mengasihi kita. Kita bersyukur juga di suasana bulan Desember, suasana Natal ini, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa berkumpul, bersekutu, beribadah. Dan sejauh mana nanti Tuhan akan berkehendak untuk ibadah kita di bulan ini, saudaraku, yang pasti kita tetap merindukan ibadah-ibadah yang disertakan dengan firman Allah, supaya firman Allah yang kita dengar ini betul-betul yang memberikan satu nasihat kepada kita, tapi juga sekaligus memberikan suatu teguran atau koreksi, sehingga kehidupan kita ini betul-betul kehidupan yang dipersiapkan oleh Tuhan lewat asuhannya itu, untuk kita dikembalikan kepada citra Allah, gambar Allah, ya, dikembalikan kepada gambar Allah yang sempurna, sampai sewaktu-waktu ketika Dia datang, Dia betul-betul menyempurnakan kita. Di hari-hari ini gereja Tuhan semua memperingati hari Natal, hari tentang kelahiran Yesus. Hari tentang kelahiran Yesus, di mana Yesus lahir, ya, maka anak-anak Tuhan itu, ya, gereja-gereja Tuhan di hari-hari ini dalam persiapan atau yang sudah juga merayakan, kita rayakan dengan kesederhanaan, ya, tidak seperti sebelum pandemi, ya, kita rayakan, gereja Tuhan merayakan dengan kesederhanaan, dengan keterbatasan yang juga disarankan oleh pemerintah harus semacam itu, biar kita juga menerima keadaan itu, ya, dan kita merindu untuk supaya ibadah-ibadah selanjutnya
dan corona ini segera sirna, saudaraku, dan kita bisa leluasa kembali untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Namun demikian, jika Dia datang yang pertama ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku, maka Dia nanti akan datang kembali. Ya, Dia datang yang pertama, Dia untuk mengerjakan keselamatan, penebusan lewat kelahirannya, dan Dia akan datang kembali bukan lagi untuk menyelamatkan manusia, tapi Dia datang untuk menjemput kehidupan kita yang selama ini, yang di hari-hari ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan lewat ibadah-ibadah, lewat firman Tuhan, lewat asuhan Tuhan ini, untuk mempersiapkan kita menjadi tubuh mempelai, tubuh mempelai, sampai sewaktu-waktu mempelai perempuan itu sama mulia seperti yang mulia adanya, dan kita akan mengalami suatu pengangkatan Tuhan sampai sewaktu-waktu kita bisa duduk di tahtanya Tuhan bersama-sama dengan Dia. Jadi dudukkan di tahtanya Dia, seperti Dia juga bersama Bapaknya di sana. Puji Tuhan. Ini yang Tuhan menunjukkan kepada kita untuk menjadi suatu perhatian kepada kita semua. Kita sedang memeriksa dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, saudaraku. Saya ingin fokuskan pada ayat yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, di mana saat di hari Sabat itu Tuhan di bait Allah menemukan seorang yang tangan kanannya mati. Ayat yang ke-6, pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ya, sekalipun orang yang cacat ini, yang sakit ini, tangan kanannya mati, tapi dia masih berada di bait Allah. Tentu nomor satu tujuannya untuk supaya dia bisa beribadah, tetapi tentu juga dia sangat merindukan, mengharapkan untuk supaya tangan kanannya yang mati itu mendapatkan suatu pertolongan. Ya, saya sudah menjelaskan banyak hal, bahwa ada dua kelompok di sana. Kelompok yang pertama yang sudah kita periksa adalah kelompok yang namanya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudaraku. Bedanya adalah dia datang ya bukan untuk ingin mendengar apa yang diajarkan Yesus, tapi juga ayat mengatakan dia mengamat-amati. Mengamat-amati dalam arti untuk mencari salahnya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia melihat di dalam itu juga ada orang yang tangan kanannya mati. Ketepatan saat itu hari Sabat. Dia mengamat-amati kalau Yesus itu nanti menjamah atau menyembuhkan orang yang tangan kanannya mati itu. Dan benar, saudaraku, akhir daripada cerita, benar-benar orang yang tangan kanannya mati ini dijamah oleh Tuhan. Ya, sebab Tuhan melakukan ini ya bukan tanpa alasan. Ya, bukan tanpa alasan. Itu sebabnya dia mengatakan, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya. Tapi ternyata ketika Tuhan berkata semacam itu, saudaraku, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berdiam. Diam saja. Dalam Injil Markus, diam di sini artinya dia diam bukan untuk menerima, tapi diam tapi hatinya dongkol, hatinya jengkel, saudaraku. Dan benar saja, saudaraku, setelah itu Tuhan katakan, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Ini kelompok yang pertama, saudaraku. Kita sudah banyak periksa. Jadi, dan kelompok yang kedua, Tuhan juga di sana menghadapi orang yang tangan kanannya mati. Dari dua kelompok ini, saudaraku, saya juga sudah menyinggung, ini mengulangi untuk mengingatkan kita. Ini juga semua dua kelompok ini menunjuk anak-anak Tuhan. Ya, sebab
Mereka ini semua dua kelompok ini Tuhan temukan justru bukan di luar bait Allah, tapi Tuhan temukan di dalam bait Allah. Artinya orang-orang yang sudah selamat, orang-orang yang sudah mendapatkan kemurahan Tuhan, orang yang mengerti tentang firman Tuhan, ya, orang yang ada di dalam, tapi perilakunya. Jadi ini menunjuk kepada kehidupan anak-anak Tuhan atau gereja Tuhan, tetapi perilakunya itu seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang pertama. Tapi juga ada anak-anak Tuhan, saudaraku, atau hamba-hamba Tuhan yang tangan kanannya mati. Coba kalau tangan kanan itu mati, saudaraku, tangannya mati, tangan itu kemarin saya sudah menunjuk perbuatan anak-anak Tuhan. Ya, perbuatan anak-anak Tuhan dengan tangan yang mati ini, maka jelas tangan ini tidak bisa dibuat untuk beraktivitas. Kalau tangannya kanan mati ini berarti tinggal tangan kiri. Kemarin saya sudah menggambarkan, coba ya, kalau tangan itu sehat dua-duanya, ketika kita mendapatkan suatu pemberian dari seseorang, katakanlah, maka dengan tangan yang sehat itu kita bisa menerima pemberian itu dengan dua tangan kita. Kita bisa menerima, bisa berterima kasih. Tetapi sebaliknya, ketika tangan itu mati, tangan kanan itu mati, maka yang bisa hanya tangan kiri. Ketika kita menerima pemberian dengan tangan kiri saja, apalagi kemarin saya gambarkan tangan kanannya dimasukkan ke kantong. Ya. Tangan yang mati dimasukkan ke kantong. Dan kita terima pemberian itu dengan tangan kiri. Betapa tersinggungnya. Dan bukan hanya itu, orang yang memberi itu dia akan mengatakan dah tersinggung, tapi juga kita akan dikatakan sombong. Karena apa? Tangan kita masukkan ke kantong, saudaraku. Orang berpikir kita sombong kali. Padahal sesungguhnya tangan kanan sedang tidak bisa beraktivitas. Tidak bisa beraktivitas. Mati. Nah, kemarin saya sudah menunjukkan tangan kanan yang mati ini prakteknya adalah perbuatan yang menjadi sandungan bagi orang lain. Jadi tangan ini juga tangan perbuatan, tapi perbuatan-perbuatan yang menjadi sandungan bagi orang lain. Ya, membuat orang itu cegeh, membuat orang itu menjadi lemah tersandung. Karena tangan perbuatan-perbuatan kita. Apalagi kita sudah ada di gereja, di kandang penggembalaan, di tengah-tengah pengajaran ini, saudaraku, tidak sedikit juga anak-anak bukan menjadi berkat, bukan menjadi buah bibir yang baik, tapi justru menjadi sandungan buah bibir yang tidak baik. Bukan memuliakan Tuhan, tapi memilukan hati Tuhan karena perbuatan-perbuatan kita. Ini yang terjadi. Itu sebabnya kenapa dua-duanya itu harus diasuh. Ya, untuk supaya kemudian saudara sekalian, tangan yang diulurkan, dijamah oleh Tuhan, disembuhkan itu nanti bisa digunakan untuk bisa melayani. Untuk bisa melayani Tuhan. Ini kan tujuannya. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan ini, kalau tangan kanan ini kita tidak serahkan kepada Tuhan, saudaraku, maka sampai kapanpun juga, sekalipun kita beribadah, bahkan kalau hamba Tuhan memimpin ibadah sekalipun, maka kehidupan itu akan tetap menjadi sandungan. Menjadi sandungan yang membuat orang lain tersinggung, yang akibatnya juga bisa jadi saudara-saudara yang tidak mau beribadah. Karena apa? Tersandung dengan seseorang itu. Karena melihat perbuatan-perbuatan
Kemarin saya gambarkan, katanya di pengajaran, katanya di penggembalaan, tapi kok kayak begitu hidupnya, nikahnya, rumah tangganya, pekerjaannya kok kayak gitu, menjadi sandungan bagi orang lain. Ini yang Tuhan ingin asuh, ya. Sikap seperti ahli Taurat dan orang Kristen juga Tuhan ingin asuh. Sekarang juga sebaliknya, ya, dengan perbuatan-perbuatan yang tanpa kita menyadari, ya, tanpa kita menyadari sudah menjadi sandungan. Sekalipun tadi saya mengatakan kita sudah beribadah dengan setia, melayani Tuhan dengan setia, tapi untuk apa kalau menjadi sandungan, melemahkan rohani orang lain, membuat orang tidak simpati dengan kita karena perbuatan-perbuatan itu, ya. Puji Tuhan. Jadi semacam itu praktek yang kedua, praktek yang kedua yang harus kita perhatikan tadi, tangan itu juga menunjuk kepada, ya, tangan perbuatan. Sekarang saya ingin tambahkan lagi yang kedua, tangan ini juga menunjuk kepada pelayanan. Pelayanan. Praktek selanjutnya bagaimana? Ya, kalau secara normal, kalau tangan kanan itu mati, perhatikan, ya, kalau tangan kanan itu mati, padahal tangan kanan ini menurut saya ini lebih kuat dibandingkan, ya, tangan kiri. Ya, saya teringat, ya, seorang petinju yang luar biasa, yang namanya Mike Tyson itu, dia pukulan yang terkuat di sebelah kanan. Ya, pukulan terkuatnya ada di sebelah kanan. Sekalipun juga ada orang-orang tertentu, tapi pada umumnya di sebelah kanan ini, ya, tangan yang kuat itu. Sekalipun ada orang-orang tertentu yang kidal, ya, yang kekuatannya ada di tangan kiri. Saya juga teringat ada satu petinju, siapa itu, dari Filipina itu, Pacquiao itu. Dia juga punya kekuatan pukulannya ada di sebelah kiri. Ya, sewaktu saya nonton, dia sedang bertanding dengan petinju dari Inggris, lupa saya namanya. Begitu kena sekali, bak, langsung jatuh, gak bangun. Kekuatannya ada di kiri. Ini hanya tidak semua orang, ada orang-orang tertentu, ya, kekuatannya ada di tangan kiri, tapi pada umumnya di kanan. Tapi yang kita bahas ini ada tangan kanan yang mati. Coba bayangkan, kalau tangan kanan yang mati, bagaimana kita bisa melayani dengan baik? Kalau kita mengadakan pelayanan dengan tangan kiri pun juga nampaknya orang yang tidak tahu, kita dianggap tidak sopan. Ya, nah sekarang saya akan menunjukkan suatu. Kalau saya akan memberikan ukuran. Tadi saya mengatakan tangan kanan itu, ya, lebih kuat daripada tangan kiri. Jadi kalau saya memberikan ukuran bukan 50%, bukan. Itu namanya sama kuatnya. Tapi kalau disebutkan tangan kanan lebih kuat dari tangan kiri, itu bandingannya kurang lebih 60% tangan kanan yang kuat ini, 40% itu tangan kiri. Nah sekarang, saudaraku, kalau tangan kanan yang kuat, yang 60% yang mati, maka tinggal 40% ada di tangan kiri. Nah seringkali belum sampai separuh, belum sampai separuh berarti kekuatan tangan kiri ini, Nah seringkali kita mengatakan begini, ya, kalau mau melayani jangan setengah-setengah lah. Ayo kita melayani dengan sungguh-sungguh, dengan penuh. Kalaupun kita mengatakan jangan setengah-setengah, ini kurang dari setengah. Ini kurang dari setengah, saudaraku. Cuma 40%. Kan setengahnya kan 50%. Kalau yang kuat sebelah kanan itu 60% banding 40%. Maka berarti tinggal 40%. Belum sampai setengah. Seringkali kita jangan setengah-setengah. Ini kurang dari setengah-setengah.
Artinya apa? Artinya kita belum sungguh-sungguh dalam beribadah, dalam melayani Tuhan. Belum bersungguh-sungguh atau belum sungguh-sungguh, masih di bawah separuh. Padahal kerinduan kita, kerinduan Tuhan juga kita bisa melayani Tuhan sepenuh. Bukan 40%, bukan 50%, bukan 60%, tapi sepenuh. Kalau kedua-duanya sehat, 40% sehat, 60% sehat, maka 100%. Artinya kita bisa melayani sepenuh kepada Tuhan. Nah itu sebabnya, saudaraku, kenapa asuhan Tuhan itu perlu untuk kita. Tujuannya untuk menunjukkan kekurangan kita, menunjukkan kesalahan kita, menunjukkan cacat celah. Bukan bermaksud Tuhan itu mempermalukan kita, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Tetapi justru apa yang Tuhan tunjukkan ini, untuk supaya kita boleh merenungkan. Ternyata selama ini aku seperti ini dalam ibadahku, dalam pelayananku kepada Tuhan. Ya, jangankan setengah, kurang dari setengah, artinya kita belum sungguh-sungguh dalam kita beribadah, dalam kita melayani Tuhan. Apalagi di masa-masa pandemi ini, ibadah belum tatap muka, ibadah hanya lewat siaran tunda. Siapa bisa mengontrol? Kalau kita tatap muka di gereja, saya sebagai gembala langsung mengetahui keadaan saudara. Tapi kalau lewat siaran tunda semacam ini atau live streaming, bisa jadi juga kita tidak menggunakan waktu untuk kita beribadah. Ya, bisa jadi. Dan banyak hal yang bisa menyebabkan kita tidak beribadah di saat-saat jam-jam ibadah itu. Belum sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh. Dengan kata lain, saudaraku, Alkitab mengatakan kita masih suam kuku. Dat nyeng nek gelem, nek ingat. Kenapa begitu? Karena belum menjadi satu kebutuhan ibadah itu. Pelayanan itu belum menjadi satu kebutuhan. Pelayanan itu hanya masih tertuju kepada manusia, kepada yang lahiriah. Belum merupakan suatu kebutuhan kita. Bagaimana seharusnya kita menggunakan tangan ini, menggunakan waktu ini bisa melayani Tuhan sepenuh-penuhnya. Ya, keadaan inilah yang Tuhan mengingatkan kepada kita untuk supaya kita di hari-hari ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tangan itu harus dijamah. Tangan perbuatan, tangan pelayanan itu harus dijamah oleh Tuhan untuk supaya kita bisa melayani dengan sepenuh hati. Sidang Jemaat Laodikia pada sore malam hari mengingatkan kita kembali. Ya, jadi tidak sungguh-sungguh atau kurang sungguh-sungguh itu artinya ya suam kuku, nek gelem ya ibadah, nek gelem ya melayani. Ya kalau mau ya ibadah, kalau mau melayani, kalau pas nggak mood ya sudah, kita tutup aja, kita matikan aja dan semua. Belum menjadi satu kebutuhan. Belum menjadi satu kebutuhan. Nah itulah sebabnya ibadah ini. Tuhan mengingatkan kita kepada jemaat yang kurang sungguh-sungguh, bahkan tidak sungguh-sungguh. Yang disebutkan adalah suam kuku ini. Saudaraku, tidak berimbang, ibadah yang tidak berimbang. Lebih banyak hal-hal yang lain yang kita tuntut, saudaraku. Untuk ibadah pelayan kita sangat kurang, saudaraku.
Dan untuk itu kepada jemaat Laodikia ini Tuhan ancam untuk memuntahkan. Karena engkau suam-suam kuku panas tidak, dingin tidak, dan Tuhan tidak senang kayak begitu itu. Itu sebabnya ayo kita belajar dari sidang jemaat Laodikia ini. Sebenarnya Tuhan inginkan untuk supaya kehidupan kita, anak-anak Tuhan itu yang ada dalam gereja itu, ya tidak menjadi cacat, mati, tetapi anak-anak Tuhan menjadi anak Tuhan yang sehat rohaninya, tidak kering rohani, ya sehingga kita tidak bisa melayani, tapi jadi tangan yang diulurkan, yang dijamah oleh Tuhan untuk kita bisa melayani. Saya juga teringat mak mertua Petrus, ya, mak mertua Petrus. Ketika dia sakit demam, ya, dan saat itu Tuhan Yesus mampir ke rumahnya Petrus, dan Tuhan melihat mak mertua Petrus sakit demam, satu. Apa yang Tuhan buat untuk mak mertua Petrus ini? Tuhan menjamah tangannya, dan saat itu juga demamnya sungguh sembuh, saku. Dan tangannya yang dipulihkan oleh Tuhan itu digunakan untuk melayani. Coba ini dibaca lebih dulu sebelum kita masuk dalam sidang jemaat Laodikia. Dalam Injil Matius pasal yang ke-8 kalau tidak salah ya. Injil Matius pasal yang ke-8. Ya. Ayat yang ke-14. Peristiwa ini setelah Tuhan menjamah yang menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, lalu dia mampir. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Jadi dari perikop ini sekarang kita mengetahui ternyata Petrus itu punya keluarga. Kalau disebutkan mak mertua berarti ya bahwa anaknya ini dia dapat Petrus. Jadi anak mantunya ibu yang sedang sakit ini. Ayat 14. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Sakit demam. Demam itu sama dengan panas tidak, dingin tidak. Adem panas. Ya. Nanti kita kaitkan dengan sidang jemaat Laodikia ini. Sakit demam. Lah, sakit demam ini perlu untuk dipulihkan. Kalau tidak akan mengganggu juga aktivitasnya. Ya, akan mengganggu aktivitasnya. Apalagi dia seorang ibu yang harus mempersiapkan makanan atau apa buat anaknya, buat cucunya, buat suaminya. Saudara sekalian, ya kalau disebutkan mak mertua, berarti juga ada bapak mertua. Cuma dalam kisah ini tidak disebutkan siapa bapak mertuanya, tetapi ada mak mertuanya, berarti ada bapak mertuanya. Ya, coba kalau saat itu demam, dia tidak bisa beraktivitas, tidak bisa bekerja, tidak bisa menyiapkan keperluan yang menyangkut keluarganya, ini akan terganggu. Tapi luar biasa Tuhan itu mampir, dia melihat, dan Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Seolah-olah itu bukan urusanku, tidak. Apa yang Tuhan lihat? Maka dipegangnya tangan perempuan itu. Jadi dipegangnya tangan perempuan itu tangan perbuatan juga tangan pelayanan, ya. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya, ia pun bangunlah dan melayani dia. Nah ini. Nah, itu sebabnya sakit demam ini atau suam-suam kuku ini, ya, kehidupan yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam ibadah dan pelayanan ini perlu dijamah oleh Tuhan. Dan itu sebabnya sekarang saya menunjukkan Tuhan sedang melawat kepada jemaat di Laodikia. Betul-betul Tuhan bicara keras di sana. Kalau tidak, aku akan muntahkan engkau.
Wahyu fase yang ketiga. Wahyu fase yang ketiga. Kitab Wahyu fase yang ketiga, saudara ya. Wahyu fase yang ketiga, kita akan periksa ini, saudaraku. Kita akan belajar ya, mendalami firman Tuhan ini supaya kita semakin dibukakan mata rohani kita ya. Wahyu fase yang ketiga, saudaraku, ayat yang ke-15 dan seterusnya. Ayat 15 dan seterusnya. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Jadi Laodikia pun juga ya, bagikan dia sedang menderita sakit demam. Tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya, saya akan menunjukkan ini ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini ancaman dari Tuhan untuk jemaat Laodikia ini. Tuhan tidak senang keadaan yang semacam itu. Kalau tadi Tuhan menjamah mak mertua Petrus yang demam itu dan dipulihkan dan menjadi sembuh dan bisa melayani Tuhan, tangan yang dijamah itu digunakan untuk melayani Tuhan, dan Tuhan sorot tentang pelayanan kita kepada Tuhan. Yang Tuhan lihat belum sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh, atau suam-suam atau demam. Ini Tuhan sorot untuk dijamah oleh Tuhan. Kalau Tuhan menjamah mak mertua Petrus, maka Tuhan juga mampu dan bisa menjamah kehidupan kita, tangan pelayan kita yang cacat, yang kurang sungguh-sungguh ataupun suam-suam. Ya, kata suam-suam kuku ini disebutkan tadi tidak dingin dan tidak panas. Demam. Ya. Tidak dingin itu artinya tidak sejuk. Dengan kata lain, tidak ada damai sejahtera. Coba bayangkan. Kalau kita melayani, kita beribadah, tidak didasarkan dengan damai sejahtera, lalu apa tujuan ibadah dan pelayanan kita? Coba. Tidak ada damai sejahtera. Coba kita periksa. Apakah ya hari-hari ini, saudaraku, dan ibadah kita dan pelayanan kita itu ditandai dengan damai sejahtera? Atau kita memaksakan diri kita hanya sekedar untuk bisa dilihat orang bahwa kita sedang beribadah dan melayani, tapi sesungguhnya hati kita tidak mengalami, ya, tidak ada kesejukan, tidak ada damai sejahtera. Itu akan menjadi seksa buat kita. Kita mungkin melakukan, tapi kita terpaksa, kita terseksa. Nanti kalau saya nggak melakukan kayak apa kata dunia, saudara. Ini yang terjadi, saudara. Ya. Ya, orang semacam ini, kalau sudah semacam itu sudah pasti tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Artinya apa? Tidak mengalami damai sejahtera itu seolah tidak ada hubungan kita, tidak ada, terputus hubungan kita dengan imam besar. Terputus. Tidak ada, seolah kita terputus sama sekali, saudara. Tidak memiliki hubungan dengan Kristus yang adalah imam besar, yang selalu harusnya berdoa, tetapi dari sikap kita tidak bisa menaikkan doa.
doa kepada Tuhan. Ya, karena apa? Karena damai sejahtera itu tidak ada. Tangan kanan yang mati atau tangan kanan ini ya dalam bahasa kitab saku, ya, kanan ini adalah tempat dari Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Disebutkan tangan kanan. Kata kanan ini, saudaraku, ada erat hubungannya di mana Yesus itu berada sebagai imam besar di sebelah kanan Allah Bapa. Coba bisa membayangkan kalau kehidupan itu tangan kanannya mati, ya, atau suam-suam atau kering, atau tidak sungguh-sungguh. Tadi saya mengatakan itu sama dengan kita tidak memiliki hubungan dengan imam besar. Ya, puji Tuhan. Coba dibaca kata sebelah kanan ini. Jangan ditutup dulu. Wahyu pasal 3 ini. Kolose pasal yang kedua. Ya, kalau tidak salah. Ya, mudah-mudahan benar. Pasal yang ketiga maksudnya. Kolose pasal yang ketiga. Bahasa kitabnya. Karena itu ayat 1, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kata kanan ini, saudaraku, ada kaitannya dengan posisinya Tuhan. Dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sekaligus dia sebagai imam besar. Sekaligus dia sebagai imam besar. Puji Tuhan, saudara. Tadi tidak dingin itu, tidak sejuk. Artinya tidak ada damai sejahtera yang membuat kita ya semacam tidak ada hubungan dengan Yesus imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, sekarang tidak panas. Ini keadaan jemaat. Dingin tidak, panas tidak, artinya dingin tidak itu tidak ada damai sejahtera, tapi juga tidak panas. Apa itu panas? Panas itu artinya tidak sungguh-sungguh, tidak berkobar-kobar. Ya. Tidak panas artinya tidak sungguh-sungguh, tidak berkobar-kobar dalam ibadah dan melayani Tuhan. Ya. Ini kalimat ini, saudaraku, ini penting untuk menjadi koreksi buat kita. Tidak panas artinya tidak berkobar-kobar lagi. Sekalipun mungkin kita masih datang ke gereja, mungkin kita masih bisa melayani, saudaraku. Mungkin kita sudah melakukan kewajiban-kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai jemaat, kewajiban kita sebagai imam harus melayani, masih datang ke gereja untuk melayani. Saudara sekalian, tetapi sesungguhnya kita datang beribadah, kita datang melayani itu hanya oleh karena kita melakukan kewajiban, tapi tidak didasarkan dengan hati yang berkobar-kobar. Artinya sudah tidak memiliki kerinduan lagi untuk beribadah dan melayani itu. Semua hanya serba aturan saja. Yang penting aku datang, tapi sendiri tidak pernah mengalami damai sejahtera, tidak ada. Hati yang berkobar-kobar atau hati yang merindu sudah tidak ada, tapi dia tetap melakukan kewajibannya. Datang ke gereja. Nah, ini yang perlu diasuh oleh Tuhan. Perlu dijamah oleh Tuhan kepada sidang jemaat Laodikia. Dan Tuhan katakan jelas, ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Sesuatu yang dimuntahkan itu, saudara,
tidak mungkin akan bisa diambil kembali. Ya, tidak akan mungkin diambil kembali. Kecuali kalau orang punya karakter yang semacam itu. Siapa itu? Itulah anjing yang selalu kembali kepada muntahnya. Kalau Tuhan yang melakukan itu, Tuhan bagian sudah membuang kehidupan itu. Ya. Kenapa ini terjadi? Kenapa hal ini terjadi? Sampai Tuhan itu mengatakan, aku akan memuntahkan kamu dari mulutku. Tadi saya mengatakan, sesuatu yang dimuntahkan itu tidak mungkin untuk diambil kembali kecuali anjing. Ya, anjing kembali kepada muntahnya, babi dimandikan kembali kepada kubangannya. Kenapa? Karena memang karakternya anjing dan babi seperti itu. Ulang berulang, mengulangi dosa yang sama, dosa kejahatan dan kenajisan yang sama. Itulah anjing dan babi. Kehidupan yang semacam ini tinggal menunggu saat dan waktu. Itu sebabnya kita bersyukur, berterima kasih kalau sore malam hari Tuhan melawat kita. Kenapa keadaan yang semacam ini terjadi pada sidang jemaat Laodikia? Perhatikan ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya. Nah ini penyebab utamanya. Ya, karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ya. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Apa artinya aku kaya itu? Daku. Dia merasa dirinya kaya. Dirinya punya. Tidak perlu sesuatu. Bahkan tidak perlu pertolongan Tuhan. Tidak perlu asuhan Tuhan. Artinya adalah tidak lagi mengutamakan perkara-perkara yang rohani. Mata hatinya, pikirannya hanya tertuju kepada hal-hal yang jasmani. Tapi Tuhan cara menilainya tidak semacam itu. Ini yang Tuhan lihat dari jemaat Laodikia ini. Kenapa Tuhan mengatakan kamu panas tidak, dingin tidak? Dan Tuhan ancam akan memuntahkan kamu dari mulut. Karena apa? Penyebabnya adalah jemaat Laodikia itu tidak merasa butuh Tuhan. Tidak merasa butuh hal-hal atau perkara-perkara rohani. Tidak lagi mengutamakan firman. Dia hanya mengejar, menuntut, mengejar dan mengejar. Apa yang dikejar? Seperti Esau. Yang dikejar itu daging melulu. Sampai berkat dan hak sulungnya direlakan begitu saja untuk mengejar daging. Mengejar perkara-perkara yang jasmani. Membesar-besarkan perkara-perkara jasmani. Ini yang dituntut dan dikejar. Dan banyak orang, banyak kehidupan. Karena dia terlalu mengejar yang jasmani. Maka dia tidak pernah sampai pada tujuannya itu. Karena dia sudah mengabaikan hal-hal yang rohani. Yang menyangkut ibadah dan pelayanannya. Kenapa? Tangannya mati. Pelayanannya tidak sungguh-sungguh, suam-suam. Ibadahnya tidak sungguh-sungguh, suam-suam kuku. Tidak lagi bisa berkobar-kobar. Ibadah pelayan tidak mengalami damai sejahtera. Tapi justru sebaliknya, dia mengatakan, aku kaya. Ya.
dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Kalau kehidupan semacam itu, bagaimana Tuhan mau tolong? Tapi Tuhan itu luar biasa. Hati Tuhan tidak seperti hati kita. Ya. Dan dari ayat-ayat ini, biar kita disadarkan oleh Tuhan. Kalau kita terlalu mengejar yang jasmani, maka sewaktu-waktu kita akan kehilangan hak kita. Kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang kita kejar. Berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita tidak bisa kita nikmati. Hak sulung kita juga akan hilang juga. Karena kita mengejar seperti Esau. Tiap hari hanya berburu daging. Dan akhirnya apa? Akhirnya berkat dan hak sulungnya itu jatuh kepada Yakub yang dia suka tinggal di kemah. Nanti sudah bisa baca dalam kitab Kejadian, dalam ceritanya itu. Ya. Janganlah. Sekalipun mungkin kita ada butuh perlu, iya. Kita butuh perlu makan, harus bekerja itu, iya. Tetapi kalau karena itu kita lalu mengabaikan yang rohani, mengabaikan ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan, tidak mengutamakan firman Tuhan, saudara. Tidak heran kalau Tuhan mengatakan, aku akan memuntahkan kamu, dibuang, tidak diambil kembali, kecuali anjing itu, yang selalu tadi saya mengatakan, kembali kepada muntahnya. Babi dimandikan kembali kepada kubangan. Terus seperti itu. Sampai kapan? Tapi biar lewat ibadah ini, saudara sekalian. Lewat ibadah ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Di hari-hari justru yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita boleh mengalami asuhan Tuhan. Supaya tangan yang mati ini, tangan pelayanan kita, tangan perbuatan kita, tangan pelayanan kita yang sudah menjadi banyak sandungan, yang kita tidak bisa melayani sepenuh hati, kita dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita kembali mempunyai hati yang berkobar-kobar, hati yang merindukan firman Allah. Kenapa? Karena ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu yang membuat hati kita berkobar-kobar untuk bisa melayani Tuhan. Mengutamakan firman Allah. Kalau kita bisa mengutamakan firman Allah, kita mengutamakan firman Allah. Kita lakukan itu dengan setia dan ulangan atau dalam kitab imamat. Maka Tuhan memerintahkan berkat itu datang. Kebutuhan, keperluan kita, Tuhan yang akan mencukupkan. Jangan dibalik. Kita berpikir untuk kita usaha kita berhasil, ya kita joki modal terus, dimodalin terus modal. Tapi tanpa kita menghiraukan firman Tuhan, tanpa menghiraukan ibadah. Coba kalau tapi janganlah dicoba itu. Sudah pasti gagal. Bukan begitu caranya. Apalagi kita berusaha dengan cara-cara yang tidak benar, saudara. Biar berapapun dijoki itu, modal itu ditambah, tidak akan pernah bisa berhasil. Karena kita membiarkan tangan kita, tangan perbuatan kita, tangan pelayan kita tetap cacat, tetap mati, nggak beraktivitas. Ya. Dari ayat-ayat ini Tuhan menyadarkan kepada kita untuk supaya kita di hari-hari ini sungguh-sungguh kita berpikir kembali, kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, membesarkan hal-hal yang rohani,
maka apapun yang kita punya, sekaya apapun juga harta milik kita, maka kita akan membayang tetap itu kecil dibandingkan firman Allah. Kecil. Yahya Pembaptis mengatakan, biar dia yang semakin besar, biar aku semakin kecil. Yang kita besarkan dia, kita semakin kecil. Ya, kita besarkan dia, yang rohani dibesarkan, maka semakin kita membesarkan yang rohani itu, mengutamakan ibadah pelayanan itu dengan sepenuh hati, maka kita akan melihat hal-hal jasmani itu akan semakin kecil dan akan semakin kecil dan akan semakin tidak kelihatan. Ya, contohnya, saudaraku, ketika kita naik pesawat, saudaraku, dan terbang tinggi, saudaraku, semakin tinggi, saudaraku, maka apa yang ada di bumi, rumah-rumah yang tadinya kelihatan mewah, mobil-mobil bagus yang kelihatannya tadi kita bisa lihat, semakin kita tinggi, kita terbang tinggi, saudaraku, maka semakin rumah-rumah itu tidak nampak. Ya, hal-hal yang nampak tadinya tidak nampak semua. Ya, sewaktu-waktu saya baru kali itu saya seumur-umur naik pesawat, saudaraku. Kami bersama dengan anak saya Erik, saudaraku. Karena orang tua saya dipanggil Tuhan meninggal di Jawa Barat, di Jakarta, saudaraku. Dan saya pergi naik pesawat, saudaraku. Nah, karena saya baru kali pertama naik pesawat, waduh, mungkin ya anak saya juga cukup malu, saudaraku. Melihat bapak yang desit, saudaraku. Begitu saya naik pesawat terbang tinggi, yang saya lihat tuh bawah terus, saudaraku. Makin lama makin nggak kelihatan di rumah-rumah, cuma kecil-kecil bintik-bintik gitu aja. Semakin kita terbang tinggi, semakin tidak nampak itu rumah-rumah atau mobil atau hal-hal yang ada di bumi, enggak. Yang kita lihat apa? Justru awan di atas pesawat itu. Kita melihat awan yang ada. Semakin rohani kita meningkat, saudara. Semakin rohani kita ya terbang tinggi, saudara. Maka yang kita lihat adalah awan kemuliaan Tuhan, bukan perkara-perkara dunia. Tapi sebaliknya, kita merasa kita terbang tinggi, tapi kita masih melihat perkara-perkara dunia, masih melihat rumah-rumah itu besar, mewah, dan mobil-mobil indah dan semua. Rupanya mungkin pesawat itu belum terbang tinggi. Rupanya pesawat itu masih ada di parkiran, saudara. Jadi semua masih nampak belum terbang. Tapi kita pikir sudah terbang tinggi. Belum. Jadi artinya semakin kita terbang tinggi, rohani kita dibangun dengan berkelimpahan firman Allah itu, maka pandangan kita terhadap yang jasmani itu harusnya semakin kecil dan sampai tidak ada dibandingkan dengan awan kemuliaan Tuhan yang sedang kita raih. Jadi kita sedang mengarah ke sana. Saya juga sedang belajar mengarah ke sana. Lebih mengutamakan hal-hal yang rohani. Kita membuktikan bahwa tangan ini sudah dijamah oleh Tuhan. Tidak suam-suam lagi, tidak demam lagi. Tidak mati lagi. Tapi dipulihkan, saudaraku. Sehingga apa? Ya, sehingga tangan kita bisa kita angkat untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan. Dua tangan kita angkat untuk bisa menyembah kepada Tuhan. Ya, ingat Tuhan katakan, ya, kalau kita tidak mau mendengar, Tuhan katakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Dan akibat yang kedua, kita tidak bisa menyembah kepada Tuhan kalau kita membiarkan tangan kita cacat, mati.
kita suam-suam tidak sungguh-sungguh, pasti kita tidak bisa mengangkat tangan, tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau tangan itu diulurkan dan menjadi sembuh, maka sungguh-sungguh luar biasa. Ya, bukan tidak dingin, tidak panas yang Tuhan mau, dingin atau panas. Ada damai sejahtera, hati berkobar-kobar, dan akibatnya kita tidak dimuntahkan oleh Tuhan, tapi kita bisa mengangkat tangan kita untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan. Tangan yang dijamah oleh Tuhan, tangan yang kita gunakan untuk menyembah kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, 1 Timotius pasal yang kedua. Ya, jika Tuhan izin nanti kita dalami lagi, 1 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Perhatikan baik-baik ya. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-8. Ya, bunyinya begini. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Tangan yang dijamah oleh Tuhan. Tangan yang dipulihkan oleh Tuhan. Tangan yang diasuh. Tangan perbuatan, tangan pelayan diasuh oleh Tuhan. Yang pada akhirnya tangan yang sama ini kita bisa angkat ya untuk kita berdoa dan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan tanpa perselisihan. Apalagi kita hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, laki-laki, seorang pemimpin, seorang suami, harus senantiasa menadahkan tangannya untuk berdoa, untuk bisa menyembah kepada Tuhan. Justru sebaliknya, kalau kita banyak menyembah, kita menadahkan tangan kita ke atas, bagaikan ukupan dupa itu dibakar terus, maka sesungguhnya yang jasmani itu juga kebutuhan kita akan dicukupkan oleh Tuhan. Sejauh mana banyaknya dupa yang kita bakar, maka sejauh itu juga abu yang akan kita terima. Itulah berkat-berkat Tuhan. Tapi bukan karena abu, bukan karena berkat itu yang utama, tapi yang Tuhan inginkan bagaimana kita bisa menyembah. Tangan yang sehat, tangan yang suci, tangan yang dipulihkan itu, ya digunakan untuk menyembah kepada Tuhan. Tanpa marah dan tanpa perselisihan. Artinya menyembah dalam suasana damai sejahtera, menyembah dengan hati yang berkobar-kobar, tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan kekayaan kita, tapi sungguh-sungguh kita bisa mengangkat, memuliakan Tuhan. Semakin tinggi, semakin banyak kita menyembah, maka semakin halangan-halangan itu semakin tiada. Yang jasmani itu sekalipun itu ada besar sekalipun, tetap kita lihat itu kecil, bahkan tidak kelihatan dibandingkan awan kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Dan kiranya firman Tuhan, renungan dalam doa, dan doa, ibadah doa ini sungguh-sungguh mendorong kehidupan kita untuk lebih hari, lebih dijamah oleh Tuhan, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tangan perbuatan kita dijamah, diasuh.
tangan pelayanan kita, ibadah pelayanan kita juga dijamah oleh Tuhan. Ya, yang pada akhirnya kalau kita kembali kepada sidang jemaat Laodikia ini, pada akhirnya kita akan bisa bersama-sama Tuhan. Ya, saya tambahkan satu ayat, saudaraku. Ini puncaknya, ayat 21 dari Wahyu pasal yang ketiga. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ini tujuan akhir. Sebegitu dalamnya kejatuhan Laodikia, tapi juga setinggi itu Tuhan tempatkan. Akan kududukkan dengan aku, bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Yang biasa saya gunakan, supaya di mana aku berada, maka di situ pun kamu berada. Mari, dengan ayat ini biar menggairahkan kita, membuat hati kita berkobar-kobar, pengharapan kita hanya kepada Dia. Dia semakin besar dan kita semakin kecil. Ya, harta kekayaan kita semakin kecil dan Dia semakin besar. Dan ayat itu dia katakan, nasihatnya dia katakan, ya, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada emas yang telah dimurnikan dengan api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat kemuliaan Tuhan, awan kemuliaan Tuhan, bisa melihat tahtanya Tuhan. Bukan hanya melihat tahtanya, kita duduk di atas tahtanya Tuhan bersama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan kita melakukan pujian dari buku NR, saudaraku, NR nomor 250. Kasih Yesus, kasih yang sempurna. Haleluya. Haleluya. Tak ada kasih yang melebihi kasih Yesus. Rela mati bagi kau dan aku. Haleluya. Kasih
Tuhan. Yesus, besarlah kasih-Mu, ku tak dapat membalasmu. Aku hanya dapat menyembah Tuhan. Haleluya. Tundukkan kepala. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Benar Tuhan, begitu besar kasih-Mu dan kami sungguh tidak bisa membalas perbuatan kasih yang Engkau sudah lakukan kepada kami lewat pengorbanan-Mu. Tapi biarlah Tuhan kami boleh mendapatkan kesempatan untuk senantiasa menyembah hanya kepadamu. Itulah Tuhan yang bisa kami lakukan khususnya di hari-hari ini menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Bawa kami, asuh kami untuk sebuah tangan perbuatan kami, pelayanan kami dijamah oleh Tuhan, diasuh oleh Tuhan, sehingga kami boleh menyembah dan memuliakan nama-Mu senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari ini. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami dan menjadikan berkat bagi orang lain, dan nama Engkau yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan percaya Engkau juga sudah memberkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, terutama dengan firman Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami yakin pula, maka apa yang menjadi kebutuhan kami di bumi ini, Engkau juga mencukupkan semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikianlah rangkaian ibadah doa ya pada sore malam hari ini, yang mestinya juga disertai dengan penyembahan. Saku kalau kita beribadah di gereja, ya kita berdoa, mendengarkan firman Allah, dan mendorong kita untuk kita bisa menyembah. Kita nyatakan kerinduan ini kepada Tuhan sampai sewaktu-waktu kita bisa beribadah tatap muka kembali, ya. Kita nyatakan kerinduan kepada Tuhan. Mohon perhatiannya untuk jadwal ibadah kita. Nanti kita akan kembali dalam ibadah raya tanggal 19 Desember ini, saudaraku, jam 5:30 sore tepat, ya, jam 5:30 sore tepat kita akan kembali beribadah. Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah selanjutnya nanti kita akan dengar, ya, pengumuman di hari Minggu, ya. Kita berdoa kepada Tuhan, terutama untuk, ya, perayaan Natal, bukan hanya untuk gereja kita, juga gereja-gereja lain, supaya Tuhan juga memberkati, memberikan suasana yang tenang, suasana damai, dan kita lakukan sekalipun dengan cara sederhana, tapi biar kita lakukan semua dengan hati yang damai, dengan hati yang berkobar-kobar, hati yang merindukan Tuhan. Puji Tuhan, ya. Nanti kita akan berdoa untuk sidang jemaat, ya. Juga ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita. Dan tetap kita berdoa, saudara sekalian, ya, untuk Pak Budiono, supaya Tuhan juga memberikan pertolongan. Dan kemarin saya, ya, berkunjung ke Ibu Ani Warau, suatu Tante Ani Warau, dan Tante Ani mengatakan masih menunggu jadwal yang sudah dijadwalkan oleh rumah sakit, dan kita tetap doakan, ya, supaya seizin Tuhan, jika Tuhan izinkan juga menjalani operasi, sudah siap untuk itu. Dan jika Tuhan punya cara lain baginya, tidak ada barang saya untuk menjamah, menyembuhkan, jadi sembuh, itu pun bukan hal yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup untuk melakukan. Dan apa yang saya sampaikan kepada Tante ini, supaya kita sudah saatnya untuk kita berserah kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan yang terbaik, yang, ya, dalam kehidupannya, dalam kehidupan kita. Kita doakan Tante Waro dan saudara kita Mas Hendrik sudah dipulihkan, ya, dari setelah operasi katarak, saudaraku. Dan Tuhan jamah juga kita berdoa untuk tadi Pak Budiono, Om Edwin, juga saudara Edo, ya, kita doakan dia ada yang gangguan di jantungnya, supaya Tuhan juga menolong atau paruh
paru-parunya supaya Tuhan menolong. Ya, kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau sudah begitu baik dan luar biasa kasih-Mu yang tiada pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Engkau sudah memberkati kami dengan firman Tuhan dan mendorong kehidupan kami untuk kami lebih dekat menyembah kepadamu Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk kegiatan ibadah rutin kami Tuhan dan penggembalaan, biar Tuhan memberkati dan memberikan firman khususnya untuk ibadah-ibadah perayaan Natal sepanjang Desember ini pun kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan memberikan firman Allah kepada kami semua Tuhan. Terima kasih lewat hamba yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan berita firman khususnya dan perayaan Natal ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Nama-nama yang sudah kami sebutkan satu persatu, ya Tuhan, kiranya Engkau juga menolong, memberkati, menjamah dengan kuasa darah-Mu seluruh sedang jemaat-Mu. Tuhan memberkati, nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka semua. Tuhan memberkati. Yang ada masalah, persoalan dalam nikah, rumah tangga, dan keuangan, biar Tuhan juga memberikan pertolongan yang ajaib. Bagi-Mu tidak ada barang yang mustahil Tuhan. Terima ampuni segala kekurangan, kelemahan kami semua, dosa dan kejahatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati, memakai para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat, sampai pun di daerah-daerah Tuhan. Engkau juga menolong TNI Polri, boleh bahu-membahu untuk mengatasi bangsa ini Tuhan. Berikan hikmat akabudi supaya setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah betul-betul berguna, bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia ini. Damai sejahtera-Mu Tuhan berikan kepada bangsa kami, terutama untuk anak-anak ketebusan-Mu, tetap bisa beribadah dengan leluasa Tuhan. Jauhkan dari pertempuran, peperangan, perkelahian atau perselisihan, dan sebaliknya Tuhan, damai sejahtera-Mu akan semakin nyata. Sementara kami akan berpisah, Tuhan akan beristirahat malam, kami menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Terima kasih, saudaraku yang kekasih, biarlah rahmat, anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam saudara sekalian. Selamat malam, salam sehat buat kita semua. Selamat menyongsong Natal ya. Selamat menyongsong hari Natal yang akan datang ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.